Tanggal 9 Juni tahun 1945, Petrus baru kembali keesokan harinya, dan ia kelihatan lebih tenang dari saat ia pergi, sebab ia disambut di Kapernaum dan kota sudah bebas dari Eli dan Yoakim. Mereka pastilah ikut ambil bagian dalam komplotan, sebab aku bertanya pada beberapa teman ketika mereka sudah pergi, dan aku mengerti bahwa mereka belum kembali sesudah pergi kepada pembaptis sebagai peniten. Dan aku pikir mereka tidak akan kembali sebegitu cepat, sekarang sesudah aku katakan bahwa mereka ada pada saat penangkapan. Terjadi banyak kegemparan oleh sebab penangkapan pembaptis. Aku akan pastikan bahwa seluruh dunia mengetahuinya. Itu adalah senjata terbaik yang kita miliki. Aku bertemu juga dengan Simon, si Farisi. Tapi jika dia sungguh seperti apa yang tampak bagiku, aku pikir dia positif berpihak pada kita. Dia mengatakan padaku, katakan pada guru untuk tidak menyusuri Yordan sepanjang lembah barat. Sisi seberangnya lebih aman, katanya dengan memberikan penekanan pada perkataannya. Dan dia mengakhiri, aku belum bertemu denganmu, aku belum berbicara padamu, janganlah lupa. Dan berhati-hatilah dalam apa yang kau lakukan demi kepentinganku, kepentingan kalian dan kepentingan semua orang. Katakan kepada guru bahwa aku seorang sahabat, dan dia terus mendongak ke atas, seolah dia sedang berbicara kepada angin. Mereka selalu berbohong, juga ketika sedang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan aku akan katakan, aneh, supaya engkau jangan mencelaku. Tapi aku pergi dan aku berbincang-bincang sedikit dengan si centurion. Hanya untuk menanyakan, apakah hambamu baik-baik saja? Dan ketika padaku dikatakan bahwa dia baik, aku katakan, itu bagus. Pastikan dia sehat sebab mereka memasang perangkap untuk guru. Pembaptis sudah ditangkap, dan si Romawi segera menangkap maksudnya. Seorang yang cerdas dia menjawab, di mana ada bendera Romawi, akan ada seorang pengawal untuknya, dan akan ada seorang yang mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa tidak ada komplotan yang diperbolehkan di bawah panji Romawi. Mati atau tiang gantungan akan menjadi hukumannya. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi aku rasanya ingin menciumnya. Aku suka orang-orang yang mengerti dan bertindak. Jadi kita bisa pergi, marilah kita pergi. Tapi semua itu tidaklah perlu, kata Yesus. Perlu, itu sungguh perlu. Yesus mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga yang ramah dan juga kepada si murid baru. Kepada siapa pastilah ia telah memberikan instruksi. Mereka sekali lagi sendirian, sang guru bersama para rasulnya, dan mereka berjalan menyusuri desa yang sejuk, sepanjang suatu jalan yang diambil Yesus dan yang mengejutkan Petrus, sebab ia hendak menempuh jalan yang berbeda. Kita pergi jauh dari danau. Kita masih akan tiba sebelum waktunya untuk apa yang harus aku lakukan. Para rasul menjadi hening dan pergi menuju sebuah dusun kecil, segelintir rumah, yang tersebar di desa. Bunyi dingdong yang nyaring dari lonceng-lonceng domba dapat terdengar sementara kawanan itu dihantar menuju padang-padang rumput di pegunungan. Ketika Yesus berhenti untuk memberi jalan pada suatu kawanan besar ternak, para gembalanya menunjuk padanya dan berhimpun bersama. Mereka berbicara satu sama lain namun tidak berani bertindak lebih jauh. Yesus mengakhiri keraguan mereka dengan berjalan menerobos kawanan, yang sudah berhenti untuk merumput di rerumputan yang subur. Ia langsung pergi membelai seorang gembala kecil, yang berdiri menghadap tengah kawanan besar domba berbulu tebal yang mengembik. Ia bertanya kepada si bocah laki-laki itu, apakah itu punyamu? Yesus tahu dengan pasti bahwa kawanan itu bukan milik si bocah, tapi ia ingin dia berbicara. Bukan, Tuhan, aku bersama orang-orang itu, dan kawanan itu milik banyak orang. Kami semua bersama-sama sebab takut pada para bandit. Siapakah namamu? Zaharia, anak Ishak. Tapi ayahku meninggal dan aku bekerja sebagai hamba sebab kami miskin dan ibuku masih punya 3 putra lagi yang lebih muda dariku. Apakah ayahmu sudah lama meninggal? 3 tahun, Tuhan. Dan sejak itu aku tidak pernah tersenyum sebab ibuku selalu menangis dan tidak ada orang yang membelaiku lagi.
Aku anak sulung dan kematian ayahku telah menjadikan aku seorang dewasa. Sementara aku masih seorang anak. Tapi aku tidak boleh menangis tetapi mencari uang. Tapi itu sungguh sulit. Air mata mengalir menuruni wajahnya yang terlalu serius untuk usianya. Para gembala yang lain sudah datang mendekat dan begitu pula para rasul. Sekelompok manusia di tengah domba-domba yang lincah bergerak. Kau bukannya tanpa ayah, Zaharia. Kau punya seorang bapa yang kudus di surga, yang selalu mengasihimu. Jika kau baik, dan ayahmu tidaklah berhenti mengasihimu sebab dia ada di pangkuan Abraham. Kau harus percaya itu, dan karena iman yang demikian kau harus berusaha untuk menjadi lebih dan lebih baik. Yesus berbicara dengan lemah lembut sembari membelai si bocah. Seorang gembala memberanikan diri bertanya, "Engkau Mesias, ya kan?" "Ya, bagaimana kau tahu?" "Aku tahu bahwa engkau menjelajahi Palestina dan aku tahu bahwa engkau mengatakan perkataan-perkataan yang kudus. Itulah sebabnya mengapa aku dapat mengenali engkau. Apakah kalian pergi jauh, ke atas hingga ke pegunungan yang tinggi? Musim panas akan segera tiba. Tidakkah engkau mau berbicara kepada kami? Di sana, di tempat kami, hanya angin yang berbicara, dan terkadang serigala berbicara dan dia membantai. Seperti yang terjadi pada ayah Zaharia. Sepanjang musim dingin kami berharap dapat bertemu dengan engkau, tapi kami tidak pernah menemukan engkau. Marilah kita pergi ke bawah naungan semak-semak itu dan aku akan berbicara kepada kalian."